Warga katanya mendingan pilih langsung aja. Dan kenapa hal ini kemudian bisa diwacanakan untuk dikembalikan lagi untuk pemilihannya ke DPRD? Untuk membahasnya malam hari ini, saya sudah bergabung bersama kami ada Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Mas Irawan, selamat malam. Malam, Mbak, malam. Ada juga bersama kami ada Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya mau tanya dulu ke Mas Irawan nih, sebagai salah satu fraksi yang setuju bahwa pilkada ini dikembalikan lagi ke DPRD. Kenapa setujunya? Terima kasih. Jadi kami sebenarnya tidak hanya sekedar setuju. Fraksi Partai Golkar melalui apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia pada saat HUT Partai Golkar tahun sebelumnya, itu termasuk yang menginisiasi bahwa proses pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan kembali oleh DPRD. Kenapa? Nah, kenapa kemudian kami mengambil pilihan kenapa harus ke DPRD? Karena kan by teori dan by praktik sebenarnya dan secara konstitusional dan dari aspek demokrasi, sebenarnya basis pemikirannya bahwa demokrasi konstitusional yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya itu mengenal bahwa satu, demokrasi itu bisa secara langsung melalui popular vote oleh masyarakat. Yang kedua, atau bisa dilaksanakan melalui wakil-wakilnya yang ada di DPRD. Itu yang basis teorinya gitu, direct demokrasi dan indirect demokrasi itu tadi. Nah, ini sebenarnya berangkat dari satu pemikiran dan evaluasi sejak pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan secara langsung. Salah satu yang paling kami soroti adalah terkait dengan politik di Indonesia adalah politik yang berbiaya tinggi. Padahal di satu sisi yang lain, kami melihat bahwa yang namanya pemilu ini adalah instrumen dari demokrasi itu sendiri. Satu, instrumen peralihan kekuasaan. Yang kedua adalah instrumen bagaimana proses pembentukan pemerintahan di daerah itu bisa terjadi. Dan dengan dasar pemikiran tersebut, kalau kemudian ini hanyalah sebagai satu instrumen pembentukan pemerintahan, terus instrumen peralihan kekuasaan, kenapa kita harus memilih proses yang rumit dan mahal gitu? Kita bahas dulu tentang mahalnya itu. Emang sebenarnya Mbak Titi semahal itu dengan pilkada langsung? Iya, negara ini kan ada karena ada rakyat ya. Jadi mestinya kebijakan itu bukan hanya soal mahal atau tidak, tapi rakyat maunya apa. Tadi kita sudah dengar ya, bahkan orang kebanyakan pun bilang ingin memilih langsung wakilnya. Karena kan pada dasarnya dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi konteksnya kalau apa-apa itu semua disebut sebagai, oh karena political cost-nya tinggi, nanti ujung-ujungnya ini jadi justifikasi pilih presiden pun oleh wakil bukan oleh rakyat ya. Hati-hati loh dengan narasi seperti itu. Nah, yang kedua soal politik biaya tinggi. Coba deh cek semua laporan dana kampanye ya Pak Wawan ya. Di pemilihan kepala daerah itu semua cost-nya normal, bahkan ya di bawah rata-rata begitu ya. Artinya ada persoalan ruang gelap. Nah, pertanyaannya ruang gelap ini siapa yang mengisi? Kalau aktornya masih sama, mau dipindahkan ke arena DPRD pun kalau aktornya masih melibatkan aktor yang sama dengan yang melakukan praktik-praktik di ruang gelap tadi, ya tidak akan menyelesaikan masalah. Artinya tidak ada jaminan kalau misalnya pun dikembalikan ke DPRD akan tidak ada lagi politik uang. Jangan-jangan justru ada politik uang yang tersirat di dalamnya, Mas Irawan. Tentu kami mengapresiasi apa yang disampaikan pakar expert seperti Bu Titi tadi gitu, termasuk yang kemudian menjadi aspirasi masyarakat. Tentu berbagai hal aspirasi tersebut kami akan serap. Sekarang kan masih dalam proses rancangan undang-undang ya, sudah masuk prolegnas utama. Tentu berbagai pikiran, masukan, aspirasi itu semua akan didengarkan oleh DPR, terkhusus oleh fraksi Partai Golkar gitu. Tetapi yang pasti bahwa menurut kami bahwa rakyat juga tetap terlibat dalam proses ini. Oleh karena itu, kalau pilkada kembali ke DPR, maksudnya rakyat tetap bisa tetap terlibat melalui wakil-wakilnya. Sehingga kami menawarkan dua konsep. Satu, konsep pilkada asimetris. Yang kedua adalah konsep bagaimana keterlibatan publik dalam proses pemilihan. Pertanyaannya memang bisa ada jaminan itu bahwa dijamin bahwa katanya rakyat ini tetap dilibatkan meskipun dikembalikan lagi ke DPRD. Iya, kita ini sekarang sudah dalam situasi sebenarnya harus melangkah ke depan. Isu ini adalah isu lama yang ingin diulang kembali. 2014 sudah sempat disahkan Undang-Undang 22 2014. Pilkada oleh DPRD. Apa implikasinya? Masyarakat kan protes ya, ada eskalasi penolakan yang sangat besar.
Mestinya kebijakan-kebijakan di masa depan saat ini merefleksikan peristiwa itu. Masyarakat tidak suka pilkada oleh DPRD. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan kalau dalam pilkada langsung ada persoalan politik uang dan lain sebagainya, itu yang dibenahi. Jadi yang dibenahi itu adalah pengawasannya, penegakan hukumnya, proses kaderisasi rekrutmen oleh partai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa dulu di 2004 pilkadanya diatur pilkada langsung, undang-undangnya diteken oleh Ibu Megawati. Persoalannya persis sama, politik uang dalam pemilihan di DPRD. Bahkan sampai ada karantina ya Pak Wawan, anggota DPRD-nya tidak boleh keluar karena takut konfigurasi suara berubah. Lalu pembakaran kantor DPRD karena aspirasi masyarakat tidak tersampaikan melalui proses pemilihan di sana. Jadi justru kos politiknya jadi lebih tinggi. Dan kalau ini terjadi, distrust atau ketidakpercayaan pada institusi politik DPRD dan juga partai itu bisa makin besar. Jadi tidak menutup persoalan juga, justru ini makin menjauhkan rakyat dari ruang-ruang pengambilan keputusan. Jadi artinya tidak benar kalau misalnya tadi dijamin oleh Mas Irawan misalnya, meskipun nantinya ujung-ujungnya dikembalikan bahwa tetap kok aspirasi rakyat kita tangkap karena kan perwakilan juga. Ya faktanya begini, di Jakarta saja ya. Kalau kita pakai skenario pilkada oleh DPRD, gubernurnya sekarang bukan yang sekarang, bukan Pram Rano. Karena konfigurasi politik di DPRD mayoritas itu pengusung calon gubernurnya Pak Wawan. Tapi kan kemudian masyarakat punya seleranya sendiri, punya kemauannya sendiri yang tidak melulu sama dengan keputusan elit politik. Nah, pilkada ini memaksa para elit dan partai kita untuk membaca apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Jadi sederhana juga, kalau masyarakat saja bisa memilih presiden langsung, untuk urusan lokal apalagi sudah ada putusan soal pemilu nasional, pemilu daerah, DPRD dan kepala daerah akan dipilih secara bersamaan. Ini sebenarnya akan memperkuat partai. Karena apa? Partai akhirnya fokus menominasikan kandidat-kandidat yang juga bisa mendorong keterpilihan partai. Jadi harusnya kita nih moving forward, maju terus dengan konsolidasi demokrasi. Wacana ini sebenarnya tidak tepat, bahkan sebagai sebuah deliberasi atau wacana pun yang harusnya didiskusikan Pak Wawan ya. Bagaimana RUU pemilu kita itu bisa mengatur dengan lebih baik pemilihan legislatif, presiden, pilkada. Kalau isunya pada format yang paling mendasar langsung atau tidak, nanti pembenahan yang mau kita lakukan, transparansi dana kampanye, akuntabilitas dana, mengawasi politik uang, penegakan, itu nggak akan terbahas. Nah, gitu. tapi sebenarnya kalau Mas Irawan sendiri yang diinisiasikan, ini benar murni dari partai politik atau sebenarnya ada yang menggerakkan nih? Karena kan sepertinya kalau berganti pemerintah nih ada saja yang diutak-atik, entah pilkadanya, pilpresnya. Nah, begini, presiden, wakil presiden, pemilu, pemilihan legislatif, itu konstitusi kita mengatur pemilunya secara langsung umum, bebas, rahasia. Tetapi untuk terkait dengan pemilihan kepala daerah, itu dibuka ruang kemungkinan dipilih oleh DPR. Dan itu sama konstitusionalnya dan sama demokratisnya. Nah, kami juga tadi Bu Titi menyampaikan bahwa ini sebenarnya wacana yang lama gitu, sempat 2004 gitu diatur pertama kali langsung, terus sempat Bu Titi ya yang 2014 sempat kita mau kembalikan ke DPRD. Kemudian kita ambil jalan tengah bahwa tetap dilaksanakan secara langsung dengan beberapa perbaikan, termasuk juga pengaturan mengenai keserentakan agar kemudian pemilu ini, pilkada ini bisa dilaksanakan secara efisien. Nah, tapi ternyata kemudian dari hasil evaluasi kami melihat bahwa target efisiensi dari proses pembentukan pemerintahan di daerah ini kita tidak bisa capai, termasuk masalah-masalah pemilu yang sifatnya repetitif itu kembali terjadi. Apakah semuanya harus selalu melulu tentang uang ketika misalnya demokrasi saja, misalnya warga aja tidak bisa memilih langsung, apakah semuanya harus serba uang nih? Nah, begini, karena kemudian terkait dengan partisipasi rakyat tadi yang saya sampaikan bahwa kita secara konstitusional demokratis mengenal juga yang namanya demokrasi secara representatif, bahwa rakyat bisa terlibat melalui wakil-wakilnya. Oleh karena itu kita menawarkan satu gagasan bahwa keterlibatan rakyat ini tetap harus ada, bisa melalui proses yang namanya uji publik seperti yang disampaikan oleh Partai Golkar. Yang kedua, tetap ada proses debat terbuka, bagian dari salah satu metode kampanye di mana sebelum dilaksanakan pemilihan oleh DPRD tetap dilangsungkan uji publik dan rakyat juga bisa menilai, dan termasuk
kami sedang menyiapkan sebenarnya konsep engineering konstitusional seperti yang diminta oleh MK, bagaimana rakyat terlibat secara aktif dan masif mulai sejak hulunya gitu, terkait dengan rekrutmen kepemimpinannya. Jadi sebenarnya politik juga tidak melulu masalah uang, tetapi negara ini butuh uang untuk kemudian kita melaksanakan pembangunan dan program-program prioritas nasional lainnya. Oke, apakah hal itu bisa menjawab begitu bahwa aspirasi masyarakat warga juga terwakili atau tidak? Ini merupakan suatu kemunduran atau kemajuan sebenarnya Mbak Titi? Nanti usai jeda tetap bersama kami. Sampai di Indonesia Malam, Mas Irawan, pertanyaannya adalah sebelum nanti Mbak Titi menjawab. Nah, kalau misal dikembalikan ke pilkada DPRD atau tak langsung, bisa jadi jangan-jangan anak-anak muda seperti Mas Irawan juga belum tentu ini bisa duduk nih sebagai anggota dewan misalnya salah satunya. Kalau anggota dewan kan udah duduk. Oke. Pemilunya kan tetap pemilu langsung. Kalau pilkada oleh DPRD, ya siapapun tidak bisa menjamin, termasuk pilkada langsung kan orang nggak bisa mendapatkan jaminan. Namanya demokrasi itu kan prosesnya prediktif tapi resultnya kan memang unpredictable. Intinya bahwa proses pilkada di DPRD ini tidak menutup kesempatan warga negara untuk kemudian dinominasikan sebagai calon kepala daerah. Tapi untuk dikembalikan lagi Mbak Titi, ini kemajuan atau kemunduran? Iya, sekarang ini kita sudah banyak sekali perkembangan yang itu tidak kompatibel kalau pilkadanya oleh DPRD. Contoh Mas Wawan, calon perseorangan, independen. Logika aja lah, yang milih tuh orang partai. Tiba-tiba ujuk-ujuk masuk nih calon perseorangan pemilihan di DPRD. Kan sudah tidak akan mungkin begitu ya, dari sisi peluang dia akan mendapatkan kompetisi yang adil dan setara di dalam pemilihan di DPRD. Kalaupun akhirnya dia punya peluang, pasti yang digunakan jalan pintas uang. Nah itu satu gitu ya. Yang kedua, banyak sekali electoral engineering, rekayasa elektoral yang hari ini desainnya itu mengerucut kepada desain pemilihan langsung. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi ya, karena kan senang tidak senang, kontroversi ataupun tidak putusan MK, MK adalah lembaga yang kita sepakati sebagai penafsir konstitusi hari ini. Banyak sekali putusan yang mengatakan pilkada itu adalah pemilu. Nah itu. Yang kedua adalah kita sudah punya kelembagaan penyelenggara pemilu yang terkonsolidasi. Ada KPU, Bawaslu, dan itu sampai kabupaten kota begitu. Jadi desainnya adalah harusnya ini ditata, dirapihkan, diperkuat. Yang kedua, kalau kita boleh lihat nih kejadian yang paling baru ya, kan dikatakan soal abolisi dan amnesti nih, dua pertimbangan kan, pertimbangannya soal pertimbangan hukum, yang kedua adalah konsolidasi dan istilahnya itu adalah stabilitas ya, politik. Ini kalau tidak dipegang betul, bukan tidak mungkin peristiwa 2014, protes massa, keberatan publik, ini akan tereskalasi lagi, termasuk juga tahun lalu deh. Ketika MK memutuskan ambang batas pencalonan itu diturunkan. Kan DPR terang-terangan berusaha membuat RUU yang bertentangan dengan putusan MK. Akhirnya kan gelombang protes luar biasa ya ke DPR dan lain sebagainya. Jadi kita menghargai wakil rakyat kita. Tapi sebaiknya deliberasi, wacana itu untuk memperkuat kondisi demokrasi yang ada hari ini. Artinya bukan mundur-mundur terus. Ini mundur ya berarti ya? Ya bukan hanya mundur, menghabiskan energi juga. Karena harusnya kita bisa bicara bagaimana membasmi politik uang, bagaimana partai politik memastikan orang-orang muda progresif seperti Mas Wawan ini bisa dikader dan kemudian menjadi calon-calon di pilkada. Akhirnya nggak diskusi ke situ, pro konsnya akhirnya ke hal-hal yang sebenarnya kita sudah selesaikan. Di 2014 kan kita udah selesaikan. Bahwa masyarakat maunya pilkada langsung. Kecuali kalau Pak Prabowo mau huru-hara lagi nih. Oke, belum lagi kalau misalnya di dalam satu daerah misalnya jangan-jangan muncul satu paslon yang kemudian semuanya juga sudah satu suara begitu. Sekarang saja dipilih masyarakat, partai itu berusaha memotong di hulu dengan calon tunggal tadi. Di beberapa daerah kan sudah calon tunggal pun kalah. Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, menang kota kosong ya? Kota Makassar, yang menang adalah kota kosongnya. Itu sudah dipilih oleh rakyat begitu. Apalagi kalau dipilih oleh DPRD, skenario calon tunggal udah pasti mulus betul itu. Nah kalau misalnya dikembalikan nih ke DPRD, kalau misalnya langsung kan rakyat bisa menagih janji gitu Mas Irawan ya. Kalau kepala daerah kemana-mana kalau misalnya ada yang tidak setuju, rakyat bisa langsung vokal suara. Kalau yang ini nanti gimana? Oh tetap bisa. Karena kan satu hal yang harus diakui bahwa partai politik ini kan merupakan peranata konstitusi. Dan justru dengan keberadaan partai politik dan kemudian melalui calon-calon kepala daerahnya, justru ini bisa lebih akuntabel pertanggungjawaban politik kepada rakyat untuk kemudian ditagih gitu
itulah yang kemudian yang kami yakini bahwa ide atau gagasan bahwa pilkada akan dilaksanakan oleh DPRD dengan alasan efisiensi dan efektivitas itu akan diterima oleh masyarakat kita. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat kita itu adalah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang berkualitas, pemerintahan yang peduli dengan rakyat gitu, yang bisa membuat program-program kerakyatan tadi. Karena dengan pemilihan langsung, biaya yang mahal, ada kemungkinan dan dugaan kami potensial kepala daerah yang terpilih yang paling pertama dipikirkan bukan program yang memang pro rakyat, tapi kemudian program-program yang bagaimana bisa mengembalikan modal dan biaya kampanyenya. Tapi apakah ada jaminan kalau misalnya tidak langsung juga tidak kembaliin modal, yang dipikirin dulu? Di politik tidak ada jaminan gitu. Tetapi yang paling penting bagi kami adalah bahwa satu, uang negara bisa digunakan secara efisien. Yang kedua, kepala daerah yang dihasilkan memang kemudian bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Yang ketiga, program dan kualitas pemerintahannya memang good governance, pemerintahan yang bersih dan masyarakat bisa menikmatinya. Dan kepala daerah yang terpilih itu tidak hanya memikirkan bagaimana mengembalikan modal kampanyenya. Gimana tuh Mbak Titi berkaitan dengan modal kampanye? Ya, politik memang tidak bisa memberikan jaminan katanya ya, tapi kita punya sejarah untuk belajar. Kan 2014 tadi sudah disampaikan. Ada undang-undang pemilihan oleh DPRD. Tidak berapa lama Pak SBY keluarkan Perpu. Karena rakyat tidak sejalan dengan gagasan itu. Gagasan pilkada langsung bukan gagasan 2004 saja. Tahun 57 ada Undang-Undang nomor 1 tahun 57. Di sana sudah disebutkan pada masa itu ya, bahwa kepala daerah harusnya orang yang dipercaya oleh rakyat yang artinya dipilih langsung. Tapi karena pada waktu itu peranata hukum kita belum sepenuhnya siap, itu belum bisa direalisasikan. Terrealisasinya 2005 pertama kali pemilihan langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, partai politik itu perannya sudah sangat banyak sekali. Bahkan ada yang jadi komisaris ya gitu ya kira-kira. Nah untuk konteks pemilihan kepala daerah, partai juga punya peran. Karena kan sebenarnya gatekeepernya yang mencalonkan itu paling banyak adalah partai politik. Dan di pemilihan kepala daerah dia juga menjadi salah satu sarana rekrutmen politik nasional. 2024, 2 dari 3 calon presiden itu adalah gubernur. Artinya posisi kepala daerah, gubernur ya, itu merupakan posisi magang politik untuk kemudian duduk pada promosi politik yang lebih tinggi, yaitu Pilpres presiden, ya? Pilpres. Nah situasi ini sebenarnya sudah terlembaga dengan baik. Jadi kalau ada gagasan untuk bicara lagi pilkada tidak langsung, ini sebenarnya agendanya siapa? Kalau elit mengatasnamakan itu juga bagian dari demokrasi, demokrasi kan menghubungkan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan. Agendanya siapa Mas Irawan sebenarnya? Ya satu, ini agenda bersama. Kita ingin. Emang berapa parpol yang sudah setuju? Ya kita tidak tahu partai politik lainnya apa yang kemudian menjadi sikap akhirnya. Tetapi yang menjadi sikap bersama dan kesadaran bersama bahwa termasuk Pak Prabowo Subianto menyampaikan demokrasi kita ada hal yang harus kita perbaiki gitu. Itulah yang kemudian yang kami nilai perlu diambil satu jalan alternatif dan konsep alternatif. Ya, sebentar Mas Irawan, Mbak Titi kita dengarkan dulu ke Rutan Cipinang, ada informasi terbaru dari sana. Beruntungnya kita punya presiden yang PK dan melihat bahwa penegakan hukum dan penegakan keadilan harus dilaksanakan dengan baik. Semoga ini menjadi pintu masuk ya bagi penegakan hukum di Indonesia, sehingga seperti tadi dikatakan tidak akan ada lagi proses-proses hukum yang bisa mengarah kepada miscarriage of justice, ya timbulnya korban-korban baru. Seperti itu. Nah, kita harus hargai, jangan sampai hak prerogatif presiden ini diganggu oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya kepastian hukum dan pemberian keadilan. Terima kasih. Apakah dengan pemberian abolisi itu? Ya, yang kami dapatkan informasi tadi beberapa menteri sedang rapat ya dengan Pak Sumi Dasko dan mereka mengatakan bahwa mereka akan ke sini setelah hasil rapat tersebut. Jadi tadi informasinya rapat itu menyiapkan semua administrasi yang pengantar segala macam lalu memberitahukan kejaksaan. Jadi dalam hal ini pihak kejaksaan sudah diberitahu
Nah, sudah diberitahu, Kepresnya sudah ada dan mereka harus proaktif. Harapan kita seperti itu. Dan nanti akan ke sini pasti dari kejaksaan, pasti dari kementerian, seperti itu, ya. Kementerian yang membawa ini. Yang rapat tadi ada Kementerian Hukum dan MIPAS, Lapas. Ya, sama dari DPR juga, ya. Oke, itu ya, terima kasih. Iya, tentunya begitu. Pertama memang nama Pak Tom Lembong tidak tercemar selama proses persidangan karena kita tahu kita mampu menjaga nama baik Pak Tom Lembong. Tidak ada satu sen pun aliran dana yang mengalir ke dia dan dia tidak melakukan kejahatan apapun. Jadi nama baiknya terjamin. Dan kedua, konsekuensi hukumnya adalah dihapuskan semua permasalahan-permasalahan hukum yang kaitan dengan pemberian abolisi ini. Jadi tidak ada kekhawatiran di sana. Ya, oke, cukup ya. Terima kasih ya. Silakan nanti mereka tokoh-tokoh ya. Baik, di sini ada Pak Said Didu, barangkali ada mau menyampaikan. Silakan. Ya. Oh nggak usah, oh ya. Nanti sekalian lah berarti ya. Oh, ya. Saya pikir alhamdulillah hari ini kita berkumpul Oke, itu tadi adalah pernyataan dari kuasa hukum dari Tom Lembong mengenai menunggu begitu ya keputusan Presiden untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Oke, kita masih balik lagi ke masalah pilkada nih. Jadi, jadi kalau tadi memang berarti kan sebenarnya tidak ada jaminan juga ya Mbak Titi ya. Apakah tapi kalau Mbak Titi lihat dengan adanya wacana pilkada untuk dikembalikan ke langsung, jangan-jangan nih ada wacana yang lebih besar nih, jajan nanti di Pilpres juga diutak-atik nih. Yang dikhawatirkan itu ya, yang dibaca oleh publik akhirnya ke arah sana. Kan tadi sudah juga disebutkan oleh salah satu warga. Kalau pilkada mau diambil oleh DPRD, nanti presidennya diambil sekalian begitu ya. Ini guliran-guliran yang mestinya diperhatikan oleh wakil kita. Makanya harusnya yang fokus kita lakukan sekarang pembenahan pilkada langsung. Sakitnya ada di mana? Pembenahan bukan perubahan ya? Pembenahan bukan perubahan. Jadi bukan mengubah yang sangat fundamental mekanismenya, formatnya, tapi adalah membenahi elemen-elemennya. Oke, misalnya dari sisi manajemennya, dari sisi penyelenggara, Pak Wawan sangat concern terhadap integritas penyelenggara kita, penegakan hukumnya. Ini kalau deliberasinya atau diskursusnya tidak dibangun, ujung-ujungnya kita injury time, tidak punya ruang yang optimal untuk mendiskusikan ini dan mendapatkan solusi terbaik. Ujung-ujungnya regulasinya jadinya kurang berkualitas, akhirnya prosesnya tidak berkualitas, yang dihasilkan pun juga tidak berkualitas. Jadi kalau mau melihat integritas atau kualitas hasil pilkada, lihatnya itu harus utuh, termasuk juga dari mulai suppliernya, partainya. Gagasan misalnya soal pemilihan di internal partai atau pemilihan pendahuluan, itu kan sebenarnya gagasan yang bagus ya. Bagaimana partai misalnya melakukan demokrasi di internal, menjaring kader supaya tidak tiba-tiba ada kutu loncat masuk hanya karena dia punya popularitas dan juga punya uang. Nah, pembenahan itu yang mestinya didiskusikan dari sekarang. Nah, kenapa itu tadi Mas Irawan? Kenapa bukan dibenahi? Kenapa harus diubah? Dan jangan-jangan ya itu tadi yang dikhawatirkan, jangan-jangan bukan hanya pilkada yang diubah nih, jangan-jangan pilpresnya untuk pemilihan presiden juga nih. Satu, kita punya yang namanya konsensus politik tertinggi yang sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pileg pilpres, jaminannya langsung. Konstitusi kita mengatur itu. Pilkada membuka ruang untuk bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, sehingga kekhawatiran bahwa pileg pilpres akan juga dipilih kembali oleh wakil-wakil di DPR atau di MPR itu sepanjang Undang-Undang Dasar. Mas. Ya? Ada khawatiran? Boleh khawatir. Itu makanya suatu aspirasi yang semua kita dengar, dan sebenarnya sistem pemilu termasuk pilkada kembali ke DPRD ini hanya salah satu isu yang sebenarnya kita mau perbaiki berdasarkan evaluasi kita, termasuk satu tadi yang belum saya sampaikan terkait dengan kewenangannya. Jadi Pilgub itu gubernur hanya punya kewenangan residu, biaya yang kita keluarkan begitu besar. Padahal mereka hanya mengkoordinasikan karena otonomi daerah sebenarnya dan seluasnya itu adanya di kabupaten kota gitu. Terima kasih sudah kami tangkap pesannya Mas Irawan, Mbak Titi, terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak dan Ibu.
Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda simak.